kepada kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Pasangkayu atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Guru Hebat SDN 01 Pasangkayu. Mengawali acara, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Ibu Iko boleh ke depan memimpin. Ibu Pince Palebangi, Guru Hebat SDN 01 Pasangkayu, dipersilakan maju ke depan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan doa oleh Bapak Akbar SPD kepada Bapak Tuan, kami persilakan maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat pagi. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa saya akan pimpin sesuai dengan tuntunan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala dunya waddin. Ya Allah ya Rabb, pada pagi ini hamba-Mu memohon kehadirat-Mu. Semoga aktivitas kegiatan yang kami lakukan pada pagi ini bernilai ibadah di sisi-Mu. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami rahmat, ilmu yang bermanfaat bagi kita, bagi semua yang hadir pada pagi ini dalam rangka budaya positif di sekolah kami. Semoga apa yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu Guru bernilai ibadah di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Akbar. Jadi alhamdulillah puji syukur kita panjatkan ke atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, berkat dan limpah rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif oleh Bapak dan Ibu Guru CGP Hebat SDN 01 Pasangkayu. Beri tepuk tangan yang meriah. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita akan mempersilahkan Ibu Eka dulu. Ibu Eka, bisa. Sambutan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 01 Pasangkayu atau yang mewakili kepada Ibu, silakan. Masya Allah, alhamdulillah, tensinya hebat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan yang sama tentang kegiatan CGP. Jadi untuk kegiatan ini pada hari ini adalah diseminasi aksi nyata budaya positif di SD 01 Pasangkayu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah dan tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya. Untuk kegiatan hari ini yang sekiranya kita berkumpul di ruangan ini, semua pendidik SD 1 Pasangkayu, terutama Ibu Kepala Sekolah, karena ada kegiatan yang bersamaan, ada kunjungan untuk perpustakaan sekolah, maka Bapak Ibu Guru sebagian berada di kegiatan lain yang sudah ditugaskan oleh Ibu Kepala Sekolah, termasuk saya juga diamanatkan untuk mengikuti kegiatan ini. Saya kira untuk kegiatan ini untuk menghemat waktu barangkali sudah bisa dimulai untuk pemaparan mengenai diseminasi aksi nyata budaya positif di SD 01 Pasangkayu, dan semoga apa yang kita laksanakan pada kegiatan hari ini bernilai ibadah, dan saya harapkan semua termotivasi dalam kegiatan ini, terutama untuk CGP kita. Mudah-mudahan sukses selalu dan kita bisa bersama-sama dan selalu berkolaborasi untuk kemajuan sekolah kita. Saya kira seperti itu. Untuk amanat saya pada kesempatan ini saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat SDN 01 Pasangkayu, sambil menunggu Pak Akbar, silakan menikmati alat kadernya yang sudah disiapkan oleh CGP hebat kita yang ada di SD 1. Semoga masih semangat ya, karena habis ini kita akan pergi ya. Kita akan menyerang warung kerjanya. Jadi masih semangat? Masih, Masya Allah. Semoga selalu dimudahkan rezeki, diberi kesehatan, Masya Allah. Oke. Jadi mumpung beliau kali ini dulu pincet. Explikin dulu. Oke, boleh dipimpin sama CGP atau ada Bu Haji. Ada Bu Haji. Explikin dulu untuk mengisi waktu sambil menunggu CGP hebat kita
uang. Oke, terima kasih. Ada kurir beliau. Oke, jadi mari kita sambut Bapak Akbar CGP hebat dari SDN 01 Pasangkayu. Oke, jadi kita sambut. Selamat Pak Akbar. Ya, terima kasih kepada Bu kita yang telah mempersilahkan kami. Baiklah, tetap semangat Bapak Ibu guru hebat. Ya. Baiklah, selamat pagi guru hebat. Mengapa saya mengatakan pagi? Biar semangatnya semakin bersemangat. Baiklah, pada siang ini saya akan mengobarkan diseminasi aksi nyata sebagai tugas kami calon guru penggerak. Saya di sini berdiri bukan untuk menganyadi Bapak Ibu guru hebat, tetapi saya di sini datang untuk berbagi ilmu dengan Bapak guru hebat. Nah, diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, selama saya menjadi calon guru penggerak, saya dihadirkan dua orang hebat. Yang pertama Wahidah Wahyuni, dia adalah kepala sekolah SMK yang ada di Makassar, tepatnya di Bantaeng. Saya melihat Ibu Wahyudi di profilnya itu, di sekolahnya itu luar biasa. Kemudian yang kedua yang itu Rinto SPD, dia adalah guru pengajar praktik kami selama di CGP. Dia adalah guru di SD Nuno, tapi sekarang dia diangkat menjadi kepala sekolah di sebuah sekolah di Kecamatan Bambaloka. Nah, kemudian satu saya sendiri mungkin sudah kenal. Ya, inilah calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 1 Pasangkayu. Baik Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Semoga kita selalu berbahagia. Tadi saya sudah katakan, saya di sini bersama Bapak guru hebat saling berkolaborasi, saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di lingkungan sekolah dasar kita SD Negeri 1 Pasangkayu. Adapun beberapa hal yang akan kita bahas pada siang ini. Pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini adalah semua dari konsep utama budaya positif. Pembelajaran dengan paradigma baru.
Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan perkembangan untuk mewujudkan perkembangan profil Pancasila. Ada yang tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Ya. Pembelajaran berdiferensiasi menurut pemahaman saya, Pak Akbar, yaitu pembelajaran yang memberikan pendidikan atau bahan pembelajaran kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Terima kasih. Ya, luar biasa dari Ibu. Masih ada? Ya, ada dari Wolga. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengarah kepada kebutuhan murid. Ya, yang pertama kita harus melihat kesiapan murid, kemudian minat murid dan profil belajar murid. Terima kasih. Ya, terima kasih Guru hebat. Nah, betul sekali apa yang dikatakan tadi Bu Ayu dan Bu Ika, bahwa pembelajaran diferensiasi itu berdasarkan kebutuhan murid. Nah, di dalam kelas itu murid itu ada yang mungkin yang cepat, ada mungkin yang sedang, dan ada pun yang lambat. Di dalam kelas itu tidak ada yang bodoh. Nah, tetapi pemahamannya itulah yang belum tadi yang saya sudah sebutkan, ada 3. Mungkin ada yang cepat yang selesai, mungkin ada yang sedang, tapi ada yang lambat, tetapi tujuannya sama, akan mencapai tujuan yang apa kita harapkan. Kemudian ada yang tahu ada berapa profil pelajar Pancasila? 5. Ada 5. Ya, Bu Ajin. Salah satunya? Salah satunya adalah mandiri. Ya, mandiri. Siapa lagi? Bergotong royong. Bergotong royong. Bernalar kritis. Betul sekali, bernalar kritis. Ada lagi? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Betul sekali. Masih ada? Berkebenakaan global. Betul sekali. Itulah profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Berarti nilai-nilai di dalam diri seorang anak itulah yang kita mau munculkan, bukan nilai dari luar. Disiplin positif merupakan salah satu cara disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan. Berarti di sini tanpa mengharapkan sesuatu imbalan ataupun penghargaan, ancaman maupun hukuman. Tidak ada untuk diancam-ancam ataupun dihukum. Nilai-nilai kebajikan.
nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suatu bangsa atau agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh, nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Inilah yang disebutkan tadi oleh Bapak Ibu guru hebat tentang profil pelajar Pancasila. Ibu Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, serta kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Inilah nilai-nilai kebijakan ketika kita mampu menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Inilah beberapa nilai-nilai kebajikan yang akan hadir di depan anak kita. Kebutuhan dasar manusia. Ada yang tahu ada berapa kebutuhan dasar manusia? Ya, ada 5. Sebelum kita mengetahui apa 5 kebutuhan dasar manusia, alangkah baiknya kita menonton dulu video. Guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dan Tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Guru memahami kebutuhan apa. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi ada 5 kebutuhan dasar kita. Yang pertama, bertahan hidup. Semua manusia pasti ingin bertahan hidup.
Tidak ada orang yang mau tidak bertahan hidup. Nah, anak kita saja ingin bertahan hidup, apalagi kita sebagai manusia. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, semua manusia butuh kasih sayang dan ingin diterima. Nah, tidak ada orang yang tidak mau disayang. Nah, bagaimana Bapak Ibu Guru hebat? Nah, semua ingin disayang dan rasa diterima. Ya, ingin diperhatikan. Ya, itulah manusia. Kemudian penguasaan. Nah, ini juga diperlukan oleh manusia. Penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, ini bertahan hidup ya, mungkin ingin punya rumah untuk tempat bernaung. Nah, kemudian pakaian, makan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, itu adalah kebutuhan kita. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima di sini dipedulikan. Nah, kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Penguasaan, harga diri. Ya, harga diri. Nah, ini termasuk kebutuhan kita sebagai manusia. Harga diri. Nah, kemudian keinginan dianggap. Nah, harga diri, keinginan untuk dianggap. Nah, pasti kita mau dianggap. Nah, betul Bapak Ibu hebat. Ya, kemudian bermimpi. Kita semua bisa jadi pemimpi. Jadi jangan takut dengan saya tidak bisa jadi pemimpi. Kita bisa jadi, semua bisa jadi pemimpi. Betul sekali. Ya, berprestasi. Inilah harapan kita. Ya, mempunyai prestasi. Kemudian diakui. Ya, kita harus diakui. Ya, itu penguasaan. Kemudian didengar. Ya, ini juga penguasaan kita itu ingin didengar. Ya, kemudian kebebasan, mandiri, kemudian memiliki pilihan, mencoba hal baru. Ya, memiliki pilihan. Nah, ini kebebasan kita untuk memilih. Ya, memilih, kemudian mencoba hal baru. Nah, ini merupakan kebebasan. Kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kita harus mampu mengendalikan arah diri kita. Kesenangan, bermain, bertawa, merasa senang, bahagia, humor, antusias. Nah, ini kesenangan. Ya, bermain sama Bapak Ibu Guru itu suatu kesenangan. Tertawa itu adalah suatu kesenangan. Merasa senang bersama itu semua kesenangan. Bahagia, humor, antusias. Humor itu bercanda. Ya, itu adalah tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Kelima-limanya itu dibutuhkan. Kalau tidak ada manusia yang tidak membutuhkan 5 dasar kebutuhan manusia tadi itu. Nah, yang pertama tadi ini bertahan hidup. Nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Anak-anak kita juga membutuhkan ini, bertahan hidup, kasih sayang. Anak itu
kalau disayang bagaimana? Anak merasa senang. Anak-anak itu butuh perlindungan. Dia merasa aman. Butuh perlindungan dan kasih sayang. Ya betul ya. Bapak Ibu guru yang hebat butuh juga kasih sayang. Ya, butuh untuk disayangi. Saya suka marah-marah. Penguasa. Jangan selalu buka pedang. Ya, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu atau tindakan dengan tujuan tertentu. Bapak Ibu guru hebat, masih semangat? Kalau begitu kita joget dulu. Kita sedikit dulu ya. Ya, Bapak Ibu guru hebat, silakan untuk berdiri. Ya. Ya, kita gerakannya saja ya, lihat ya. Masih tetap semangat. Ya. Semoga rasa mengaturnya I just didn't realize I was this underwater. If you're stressed about your paper, just get Grammarly. It's free. Ternyata guru hebat luar biasa. Oke, kita lanjut kembali materi kita. Ya, motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 motivasi dalam diri manusia. Ya, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama,
menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini adalah motivasi dari luar. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Nah, biasa kita lihat siswa atau murid itu karena dia merasa takut untuk dihukum. Nah, itu adalah pengaruh dari luar, bukan dari dalam dirinya. Takut karena dihukum, menghindari hukuman itu, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Biasa juga kita ini memberikan sesuatu kepada peserta didik. Ternyata itu tidak baik, karena mungkin ada teman dari anak itu merasa iri. Ketika kita memberikan sesuatu kepada anak tersebut, itu adalah merupakan dari luar. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakini tersebut merupakan motivasi intrinsik. Ini adalah motivasi yang muncul dari dalam dirinya. Karena meyakini nilai tersebut dan melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka. Dia ingin melakukan tidak dipaksa, tidak merasa takut. Inilah nilai-nilai yang muncul dari dalam dirinya. Ada kesadaran di dalam dirinya. Ya, pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Siapa yang tahu apa itu restitusi? Biasanya kalau dengar restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi baru untuk memperbaiki kesalahan. Iya, bagus sekali. Restitusi adalah proses, ya, tepuk tangan ya. Betul ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi itu suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Melakukan proses untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi: bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi dia belajar apa yang kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian
memperbaiki hubungan. Ya mungkin tadi hubungannya tidak baik, ya dengan restitusi akan diperbaiki. Kemudian tawaran bukan paksaan. Restitusi itu bukan paksaan. Kalau hukuman itu paksaan. Kalau restitusi itu bukan paksaan. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut, duduk bersama dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi di sini kita menuntun dalam diri anak kita. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita mencari kebutuhan dasar melakukan tindakan tersebut. Kita mencari tahu apa penyebabnya sehingga dia melakukan hal tersebut. Kemudian menekan dan konspirasi. Ya, di sini menguatkan jaringan solusi dari apa yang telah dilakukan. Ada hukuman, ada kompetensi, tusi. Hukuman tidak terencana tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Hukuman itu tidak direncanakan. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Ini terbawa. Jadi hukuman itu akan selalu diingat. Saya saja hukuman yang pernah saya diberikan waktu SMP masih teringat sampai sekarang. Sudah beberapa tahun yang lalu masih saya ingat. Itu ya. Jadi ya, oh ya sudah jadi kenangan ya. Ya. Oke ya. Ya, itulah sebagai guru yang hebat, jangan kita lakukan lagi seperti apa yang kita pernah dilakukan guru kita terdahulu. Nah, jangan ada dendam di antara kita. Oh, susah ya. Insya Allah kalau kita jalani dengan sabar dan ikhlas, Allah akan membalas semuanya. Kemudian konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Ya, konsekuensi itu sudah terencana, sudah ada aturan di dalamnya. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Konsekuensi tetap membuat murid ini tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, ya selalu mengawasi murid. Kalau konsekuensi. Sedangkan kalau dia di restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif, bekerja sama, yang mengajarkan murid untuk mencari dirinya sendiri.
ini identitas yang gagal itu hukuman, kemudian identitas yang sukses itu disiplin, konsekuensi dan restitusi. Nah, hukuman adalah identitas yang gagal, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau hukuman itu sesuatu yang hal menyakitkan terjadi, kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Nah itu tadi diingat terus, seperti saya dulu masih teringat. Kemudian korban mendapatkan keadilan, murid, anak akan tersedih. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid, anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi di sini merupakan pilihan, menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid, anak mendapatkan penguatan. Perilaku positif agresif meningkat, ini adalah suatu hukuman. Ya, semakin meningkat, semakin menjadi-jadi. Kemudian masih di hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institut, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan adalah kamu harus. Ya, itu berdampak negatif. Nah, sedangkan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan, mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid, anak menghormati peraturan itu terlalu. Nah, sedangkan restitusi, masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Murid, anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, itu berdampak positif. Nah, ini juga biasa kita lakukan kepada peserta didik kita, memberikan penghargaan. Pasti di antara Bapak Ibu guru yang hebat pernah melakukan ini. Siapa yang tidak pernah melakukan ini? Memberikan penghargaan kepada peserta didiknya atau pada muridnya. Nah, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Penghargaan memiliki dampak yang kurang baik, di antaranya penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ya, biasanya kalau anak-anak itu kalau satu diberikan penghargaan, yang satu pasti iri, sedih. Nah, dia merasa. Nah, kita saja seorang guru kalau ada yang dibedakan penghargaan pasti ya. Jadi memang itu penghargaan bisa merusak hubungan. Apalagi kalau kita tanamkan kepada anak-anak akan terbawa.
Jadi penghargaan memang itu dapat merusak hubungan. Betul. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, biasanya kalau penghargaan itu biasanya anak-anak berani karena ingin mendapatkan penghargaan itu. Ya, karena itu bukan muncul dari dalam dirinya, tapi dia muncul dari luar. Karena mendapatkan itu sehingga, nah itu jadi itulah dapatnya penghargaan. Tapi biasa anak kecewa Pak sudah dikasih penghargaan. Kenapa bisa begitu? Ada yang kecewa yang dikasih penghargaan. Ya mungkin penghargaannya tidak sesuai. Nah, bisa jadi karena penghargaannya tidak sesuai. Ya, sesuai yang diharapkan. Jika memang itu juga penghargaan merugikan, mungkin harapannya itu misalnya kalau ingin dihargai dia mau mendapatkan uang 10.000, ternyata yang dikasih 5.000. Pasti ada kekecewaan. Ya, itu mungkin orang tuanya mengharapkan ayam untuk sarapannya, ternyata yang dibuatkan orang tuanya ikan. Mungkin disitulah kekecewaannya karena dia mengharapkan penghargaan. Ya. Kemudian penghargaan menghukum. Ya, penghargaan itu ternyata juga menghukum. Artinya bagus tidak bisa dikasih hadiah mana ini kalau berprestasi. Bisa, tetapi kita menyampaikan dengan bagus. Penyampaiannya, jadi supaya anak-anak itu tidak diri. Yang biasa kalau kita kasih saja tapi tidak disampaikan dengan baik sama anak-anak, ya sampaikan dengan supaya dia diterima. Ya penghargaan itu pasti orang terima, tetapi bagaimanalah kita menyampaikan supaya tidak ada yang tersakiti. Sekarang kita akan mencoba tindakan guru. Ya, mudah-mudahan ini kita tidak pernah lakukan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, mudah-mudahan di antara guru tidak pernah melakukan ini kepada peserta didik kita. Oke, apakah ini merupakan suatu hukuman atau konsekuensi? Ya, inilah termasuk hukuman karena ini termasuk fisik dan psikis anak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, biasanya kalau disuruh anak-anak lari itu temannya dia, jadi dia merasa malu. Dia akhirnya terbawa sampai dewasa. Dia mengingat terus itu. Bapak guru itu pernah disuruh saya lari ke lapangan. Tapi dari mana juga kalau naik dari siswa tapi paling tidak tertarik. Ingat dengan hal yang positif, jangan diingat karena negatifnya. Maksudnya Karena kita suka mencuri berarti ingat bahwa itu guru suka curi. Ya, biasanya yang negatif itu yang diingat anak-anak. Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Ini adalah konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, menggantikan itu merupakan suatu konsekuensi. Membersihkan tumpuan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu ya konsekuensi.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Ini dia bukan hukuman ya, karena ini adalah olahraga. Karena kebetulan mata pelajarannya adalah olahraga. Panasan. Kecuali kalau larinya 100 kali, baru hukuman. Ya. Murid untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Misalnya ini kalau ya kemarin ada anak-anak yang menggunakan sandal ke sekolah. Sepatunya hilang. Dan ada yang basah. Sepatu hilang sepatu. Terus harus tidak boleh ke sekolah. Harus. Tapi kemarin saya tidak suruh tidak pakai sepatu kalau keluar, tetap dia menggunakan sandalnya. Jadi cuma memberikan konsekuensi hukuman. Kalau kita misalnya ada menggunakan sepatu seharian, tidak menggunakan sepatu seharian itu bagaimana alasannya itu? Kayaknya kalau keluar mau pergi kantin apa, ya dia akan terbawa terus itu. Ya. Kita bagian lemah. 5 posisi kontrol turun. Ada penghukum, pembuat orang yang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Sebenarnya semua ini sudah Bapak Ibu guru lakukan. Semua pernah kita lakukan kepada murid kita, penghukum. Ya, kalau langsung melakukan kesalahan langsung dihukum, tanpa mendengar dulu curhatannya. Langsung saja dipanggil. Andaikan kita mendengar curhatannya, mungkin kita tidak akan langsung menghukumnya. Tapi tetap salah karena telah melakukan. Andaikan kita mendengar curhatannya itu ya, mungkin hukuman tadi bisa berubah jadi teman. Bisa jadi pemantau. Ini motivasi guru yang berbuat, guru berkata, hasil. Ini penghukum dengan pemburu itu tadi, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, setidaknya kita tidak boleh berada di poin 1 dan 2. Seusaha mungkin kita tidak berada di poin 1 dan 2, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Teman, pemantau. Kalau sudah bisa jadi teman, pemantau bisa ditingkatkan jadi manajer. Kalau ini sudah kita bisa, seorang guru bisa menjadi manajer terhadap peserta didiknya, itu sudah luar biasa. Penghukum di sini menghardik, menunjuk. Ini pasti pernah kita lakukan, langsung menunjuk, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Tidak biasa kita tuh tidak sadari seorang guru itu keluar kata-kata. Mungkin di sini kita kontrol emosi kita tidak langsung, biasa kita menunjuk ini anak-anak ini gimana, begitu ya. Apalagi kalau panas-panas langsung masuk kelas berkelahi anak-anak, gimana? Iya, berkelahi. Langsung ya. Kemudian
Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Kita biasa mengancam ini anak-anak. Awas, kalau kau tidak kerjakan itu, awas tidak pulang itu. Itu, biasa ya. Kemudian memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya, ini biasa kalau dihukum, anak-anak yang sering dihukum sudah kebal ya. Paling dia bilang diri saja. Tapi sendiri nanti gurunya itu teriak-teriak. Ya, mengulangi kesalahan. Ya, sebenarnya hukuman itu tidak membuat peserta didik kita jerah. Jangan sampai dengan di pikiran kita kalau saya kasih hukuman pada peserta didik itu akan jerah. Biasanya tidak, akan bertambah. Apalagi kalau cuma disuruh terlambat, disuruh membersihkan WC, paling di pikirannya itu kalau dikasih hukuman itu lebih terlambat. Tetapi kalau kita melakukan pendekatan, kita cerita bersama apa yang mengapa dia bisa terlambat, mungkin itu akan bisa mengurangi tadi perilakunya bilang, berarti saya memang salah, harus datang cepat. Ya, membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengingatkan seharusnya ya, seharusnya di sini mungkin bagaimana, kemudian ibu kecewa, kemudian teman membuat alasan untuk muridnya. Ya, biasanya kalau anak-anak di kelas itu kita anggap sebagai teman, kita dekati, dia akan merasa senang. Apalagi kalau panggil teman untuk bercerita, panggil main bersama. Tapi kalau kita menjaga jarak sama anak-anak, menjauhi bahwa kita bilang saya seorang guru, dia seorang anak, dia akan merasa takut. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini kalau sebagai manajer itu kita akan bertanya kepada anak-anak apa masalahnya. Contoh penerapan 5 kontrol guru. Kasus tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara. Lari mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali. Ini termasuk guru sebagai apa ini? Kalau dia menyuruh anak-anak lari mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali, berhukum. Sudah berapa kali ibu beritahu kenapa kamu selalu membuat kecewa bapak? Membuat masalah. Ayo dong ikuti aturan sekolah yang sudah tidak apa-apa lagi. Ya, ini teman. Ya. Kamu sudah peraturan sekolah. Kamu sudah tahu peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Beli atribut upacara, jangan diulangi lagi. Pemantau. Harapan kita di sini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Sebisa mungkin sebagai bapak guru yang hebat, kita berada di manajer. Kalau sudah biasa ini kita jadi manajer, bagaimana generasi kita ke depan? Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Siapa yang
bisa. Nah. Ya, terima kasih. Menurut saya, keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan bersama guru dan muridnya. Sementara peraturannya itu masih bersifat paksaan, ya, tidak menimbulkan motivasi intrinsik, dan peraturan itu dibuat oleh pihak sekolah saja, tidak melibatkan murid. Terima kasih. Iya, luar biasa. Berikan tepuk tangan kepada Buka guru hebat kita. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Biasanya kalau keyakinan kelas ini bahasanya bagus. Misalnya bukan lagi kata dilarang membuat sampah. Buanglah sampah. Jadi bukan lagi mengatakan dilarang buat sampah, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Itu keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu kuantitatif, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Ya, tidak usah keyakinan kelas itu tidak usah banyak, yang pastinya diingat terus oleh anak-anak. Buat apa banyak kalau tidak diingat juga, dilupa, pasti akan dilakukan juga. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas itu bukan kita sendiri yang membuatnya, tetapi kita duduk bersama membuat keyakinan kelas itu atau keyakinan sekolah. Segitiga restitusi. Ternyata apa yang saya jelaskan tadi untuk menyelesaikan kasus peserta didik kita, yaitu dengan cara segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita akan melihat suatu video penyelesaian masalah siswa secara restitusi. Ya. Yang sana. Inilah penyelesaian masalah siswa. Kenapa hari dengan restitusi? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya minta maaf dia Nah, ternyata Eka bermasalah di sini. Seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah, hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain.
Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, apakah Bapak Ibu Guru pernah melakukan di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah peserta didiknya? Apakah pernah melakukan seperti ini? Saya baru beberapa hari ini melakukan ini karena saya mengikuti calon guru penggerak. Akhirnya saya mencoba melakukan seperti ini, ternyata ada dampaknya. Ya, tadi biasa mungkin cuma kita sampai di. Boleh tahu apa dampaknya? Ada anak itu sudah tidak mengulangi dari kesalahan yang sering dilakukan dibandingkan menghukum secara langsung. Kalau kita mendengarkan curhatannya, dia bercerita begini, dia mengakui sendiri kesalahannya. Ya, menstabilkan. Mungkin yang kita lakukan itu sampai di sini, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Mungkin semua kita pernah melakukan, tapi kita tidak sampai ke tujuan ini, menanyakan keyakinan. Mungkin kita pernah melakukan hal seperti itu, tapi kita cuma melakukan dari dua segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini. Bagaimana kita mengajak itu anak untuk berbicara, diajak dulu ngobrol santai, kemudian kita masuk apa masalahnya, kemudian kita meyakini apakah betul perbuatannya itu salah. Biasanya kalau kita langsung itu salah memang, begitu memang, langsung mendapat hukuman, tidak mendengarkan curhatannya, mengapa dia melakukan hal seperti itu. Seperti kemarin siswa saya habis SKJ atau senam, dia duluan lari, belum dibubarkan. Saya panggil bapak, saya tanya, dia cerita langsung. Apa masalahnya? Kenapa cepat lari? Sakit perutku Pak. Itulah yang menyebabkan mengapa dia cepat bubar, sakit perutnya. Dia bilang kalau saya tidak lari Pak, saya takutnya berat ini. Itu. Ya, kalau masalah bohongnya itu saya tidak tahu. Yang pastinya, jangan selalu kita menghadapi anak itu bilang bohong itu tidak. Jangan. Makanya kita ajak dulu untuk berbicara supaya dia keluar. Kalau biasanya kalau kita langsung ke rahasia anak-anak, biasanya bohong itu mencari alasan yang. Tetapi kalau kita ajar itu anak-anak, kalau kita bilang jujur, tidak pacar kita dihukum. Jangan sampai ya menstabilkan. Ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran.
Menggeser identitas murid dari identitas gagal sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang biasa digunakan untuk menstabilkan identitas itu membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Ya, membuat kesalahan itu ya sesuatu yang wajar. Saya saja pernah melakukan kesalahan. Jadi, melakukan kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Kemudian, manusia tidak ada yang sempurna. Ya, biasanya ini di menstabilkan identitas, kita munculkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Kemudian saya tidak menanyakan kesalahan, tetapi fokus memperbaiki kesalahan. Nah, ketika kita sudah menstabilkan identitas, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku bergaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian pertanyaan-pertanyaan disampaikan dengan suara tidak menghakimi atau memojok. Nah, biasanya pertanyaan di validasi tindakan yang salah ini biasanya kita menanyakan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kemudian kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Jadi kita tanya apa alasannya melakukan hal tersebut. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu itu penting. Nah, seperti tadi dalam video itu, nah dia berusaha karena dia melawan. Ya, dia sama Bu Eka. Itu bukan Bu Eka ya, anak Eka. Nah, menanyakan keyakinan. Nah, termotivasi intensif saat perilaku tervalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Pertanyaan yang biasa kita lakukan di menanyakan keyakinan itu sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini. Apa yang kita yakini berarti di biasanya sini keyakinan yang kita telah sepakati. Ini apa yang kita sepakati. Nah, itu tadi keyakinan apa yang sudah kita sepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, ini adalah segitiga restitusi, cara mengatasi siswa kita jika melakukan satu masalah. Tetapi jika segitiga restitusi ini tidak menjamin juga bisa menyelesaikan masalah siswa. Nah, tidak semua juga masalah itu dapat diselesaikan oleh segitiga restitusi. Ya, biasa memang ada siswa itu ya sudah dilakukan restitusi tapi tetap melakukan. Ya, mungkin kita bisa lakukan dengan cara tadi, mungkin 5 kebutuhannya itu yang belum terpenuhi. Kalau sudah kita melakukan restitusi tapi belum berhasil, coba kita cek 5 kebutuhannya. Ya, yang tadi bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, apa lagi? Siapa yang masih ingat? Ya, saat ya, kalau memang kebutuhannya hidupnya juga itu sudah kita penuhi, ya masih melakukan, ya perlu dibawa ke psikiater mungkin. Ya, nah, ketika kita sudah melakukan segitiga restitusi tapi belum berhasil, ya kita mendekati melalui 5 kebutuhan tadi. Kalau memang tidak bisa juga, ya mungkin kita bisa bawa ke psikiater, mungkin ada kelainan. Ya. Ya, sebelum saya menutup ini, kita mencoba untuk merefleksikan apa yang telah kita pelajari pada siang ini. Ya,
biasanya kalau merefleksikan ini ini saya juga tidak pernah lakukan kepada anak-anak. Sekarang saya masuk di guru penggerak, di akhir pembelajaran itu saya selalu merefleksikan apa yang telah kita pelajari. Jadi untuk pada siang ini, siapa yang ingin merefleksikan apa yang telah saya sampaikan tadi? Ya, ada Bu Ika. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kembali kepada saya. Refleksi saya mengenai pemaparan Pak Akbar pada pagi atau siang hari ini. Saya memahami mengenai apa sih itu budaya positif, ya. Kemudian disiplin positif kita terapkan di dalam kelas dengan menggunakan keyakinan kelas, ya. Dan kita sebagai guru jika memiliki murid yang bermasalah, terlebih dahulu kita mengetahui apakah kebutuhan dasar manusianya terpenuhi atau tidak. Kemudian jika ada yang bermasalah kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Terima kasih. Ya, luar biasa. Ya, terima kasih kepada Bu Eka telah merefleksikan apa yang kita pelajari pada siang ini. Semoga itu dapat kita implementasikan dalam kehidupan peserta didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat, luar biasa sekali tadi penyampaian dan pemaparan dari Pak Akbar ya. Sama-sama pokoknya ketiga-tiganya itu sangat-sangat hebat. Semoga kedepannya nanti Ibu Bapak guru yang hadir ini bisa menyusul jadi CGP. Amin. Oke. Oke. Oke, semoga apa yang disampaikan oleh ketiga CGP tadi dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru dan diterapkan di kehidupannya, baik di kehidupan di sekolah, di rumah dan dimanapun. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Saya pamit undur diri dan ketiga CGP mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.